Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam agenda rutin, yakni pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Classroom atau sering dikenal dengan daring. Namun hari ini saya akan membagikan video kepada adik-adik sekalian tentang penjelasan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Oke. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di Indonesia, persebaran flora dan fauna terbagi atas dua, yakni menurut garis Wallace membagi fauna di Indonesia bagian barat, fauna di Indonesia bagian tengah, dan fauna yang berada di Indonesia Timur. Ada dua pembagian garis wilayah yang harus kita ketahui. Pembagian garis wilayah menurut Wallace dan menurut Weber. Ini kita bisa lihat mana garis Wallace dan mana garis Weber. Jadi garis Wallace membagi hewan atau fauna yang ada di Indonesia Barat dan fauna yang berada di Indonesia Tengah. Sedangkan garis Weber membagi fauna yang berada di Indonesia Timur dan fauna yang berada di Indonesia bagian tengah. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Flora Indonesia bagian barat memiliki wilayah Indonesia, ciri-cirinya wilayah Indonesia Barat termasuk iklim AFCH kurang lebih 100 mm per bulan. Sedangkan di wilayah ini banyak terdapat hutan hujan tropis. Dan yang ketiga, jenis flora yang ada di kawasan Indonesia bagian barat ini dicirikan dengan pohon berbatang tinggi, berdaun kecil, dan rindang. Ciri yang ketiga contohnya karet, kapur barus atau kamper, kemenyan, meranti, mahoni atau mahagoni, dan sebagainya. Selain itu terdapat juga tumbuhan merambat dan epifit, pakis, dan anggrek. Ini bisa kita lihat dari gambar. Sedangkan jenis flora di Indonesia bagian barat, jenis-jenisnya yang pertama di Pulau Sumatera terdiri dari pinus, kamper, meranti, kayu besi, kayu manis, beringin, dan raplesia. Sedangkan flora yang dibudidayakan di Pulau Sumatera yaitu markisa, rambutan, duku, durian, manggis, kemenyan, salak, bambu, karet, kelapa sawit, dan rotan. Pasti adik-adik sekalian kalau mendengar kata rambutan, duku, durian, pasti sekarang sedang menghayal-hayal jenis-jenis jenis-jenis buah tersebut. Kemudian lanjut di Pulau Jawa, jenis-jenis floranya yakni jati meranti,
mahoni, beringin, pinang, bunga anggrek, dan bougainville. Sedangkan flora yang dibudidayakan yakni nangka, tumbuhan jamu, jarak, kina, jambu, durian, salak, dan cempedak. Sedangkan di Pulau Kalimantan, jenis-jenis flora terdiri dari ramin, kamper, meranti, besi, jelutung, bakau, pinus, dan rotan. Sedangkan flora yang dibudidayakan lebih sedikit dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, hanya langsat, rambutan, dan durian. Lanjut, flora yang ada di Indonesia Tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah termasuk iklim AM 100 mm per bulan, CH 60, curah hujan 60 mm per bulan. Flora di Indonesia Tengah merupakan daerah peralihan antara Indonesia Barat dan dengan Indonesia Timur. Jenis flora yang ada di Indonesia Tengah yang sangat menonjol adalah hutan musim atau hutan jati dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Yang kedua, pada musim kemarau daunnya gugur. Yang ketiga, pada musim penghujan mulai bertunas. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar. Jenis flora di Indonesia Tengah. Yang pertama, di Pulau Sulawesi, jenis-jenis floranya terdiri dari eboni, kayu besi, pinus, kayu hitam, rotan, dan beberapa jenis bunga anggrek. Sedangkan flora yang dibudidayakan markisa, jati, dan rotan. Yang berikut Pulau Nusa Tenggara, jenis-jenis floranya yaitu jati, sandalwood, akasia, cendana, dan beberapa jenis bunga anggrek. Sedangkan flora yang dibudidayakan lada, sorghum, coklat, cengkeh, salak, dan jeruk Bali. Maluku, sedangkan di Pulau Maluku jenis-jenis flora yang dibudidayakan jenis-jenis floranya sagu, meranti, gotasa, kayu besi, lenggua, jati, kayu putih, dan anggrek. Sedangkan flora yang dibudidayakan sagu, gandaria, kayu putih. Lanjut, flora Indonesia Timur. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk iklim AW dengan curah hujan 60 mm per bulan. Pada wilayah Indonesia bagian timur banyak terdapat sabana dengan ciri-ciri padang rumput, terdapat semak belukar dan pohon-pohon rendah. Jenis flora yang tumbuh secara alami di wilayah Indonesia bagian timur sama dengan flora di benua Australia, karena sebelum zaman glasial, Indonesia Timur satu daratan dengan Australia. Jenis flora khas Indonesia Timur antara lain pohon rasamala dan eukaliptus. Ini kita bisa lihat dari gambar-gambarnya. Jenis-jenis flora yang ada di Indonesia Timur. Persebaran hewan di Indonesia. Dunia hewan di Indonesia cukup banyak sebab kehidupan hewan sangat dipengaruhi oleh keadaan tumbuh-tumbuhan dan iklim. Keadaan hewan di Indonesia sama dengan keadaan tumbuhan, di mana terjadi akibat terjadinya dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul dengan laut Australia, Asia. Maka persebaran fauna di Indonesia juga dibagi menjadi 3 daerah fauna, seperti yang saya jelaskan tadi. Garis Weber, Wallace, dan jadi membagi 3 wilayah. Jadi fauna Indonesia yang di bagian barat,
fauna Indonesia di bagian tengah dan fauna di Indonesia bagian timur. Ciri-ciri hewan di Indonesia bagian barat. Yang pertama, mamalia berukuran besar, misalnya gajah Sumatera, banteng, harimau Sumatera. Kemudian banyak jenis primata, misalnya orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan kera. Kemudian warna bulu kurang menarik dan tidak beragam, misalnya burung rangkong dan murai. Nah, bedanya dengan fauna di Indonesia bagian barat, ini jenis-jenisnya. Sumatera, hewan liar, ada gajah, harimau, tapir, badak, orangutan. Nah, ini bisa kita lihat banyak. Sedangkan hewan budidaya di Pulau Sumatera, kambing, kijang, sapi, kerbau, babi, gajah di Lampung, dan buaya di Medan. Ada juga pembudidayaan buaya. Kemudian hewan dilindungi, burung beo, buaya senyulong, gajah Sumatera, oa, kambing hutan, kera hantu, malu-malu, orangutan, dan siamang. Sedangkan di Pulau Jawa, harimau, badak, tapir, domba, kambing, rusa, kerbau liar, monyet, ular, musang, burung gereja, dan burung belibis. Sedangkan hewan yang dibudidayakan hanya sapi, kambing, rusa, kerbau, dan domba. Hewan yang dilindungi malu-malu, merak hijau, rangkong, banteng, terenggiling, dan rusa Jawa. Sedangkan di Pulau Kalimantan ada harimau juga, orangutan, kukang, monyet bekantan, kijang, musang, pelanduk, buaya, burung elang, pekakak, kakatua, raja wali, serta ular piton dan kobra. Sedangkan hewan budidaya hanya sapi, kambing, kerbau, ada babi juga dan itik. Sedangkan hewan yang dilindungi banteng, burung beo, buaya, senyulong, kera hantu, malu-malu, orangutan, dan rangkong. Ciri-ciri hewan daerah peralihan. Pada daerah peralihan atau transisi oriental, Australis, Sulawesi, dan Nusa Tenggara terdapat hewan dengan ciri khas tersendiri. Misalnya komodo di Pulau Komodo, tidak ada di pulau lain. Kemudian babi rusa hanya ada di Sulawesi, tidak ada tempat lain. Kemudian anoa dan burung maleo hanya ada di Sulawesi, tidak ada di Pulau Jawa dan Kalimantan. Lanjut, fauna Indonesia bagian tengah, Pulau Sulawesi dan pulau sekitarnya hewan liar, rusa, anoa, musang, tapir, dan monyet. Sedangkan hewan budidaya rusa dan sapi. Hewan dilindungi owa, kera hantu, kuskus, tutul, burung maleo, dan soa-soa. Lanjut ke Pulau Nusa Tenggara, hewan liar sapi, rusa, komodo, domba, burung kakatua, jalak, dan nuri. Sedangkan hewan budidaya sapi, kuda, kerbau, dan domba. Hewan dilindungi anoa, burung beo, komodo, kuskus, tutul, dan rusa. Ciri-ciri hewan di Indonesia bagian timur. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Yang kedua, mamalia berkantong. Memiliki mamalia berkantong misalnya walabi kecil, walabi semak, kanguru pohon. 3. Warna bulu burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih, burung kasuari. Lanjut, fauna Indonesia bagian timur atau Australis, Kepulauan Maluku, hewan liar kambing, kuskus, burung nori, dan cendrawasih. Hewan budidaya kerbau, kuskus, tutul, soa-soa, burung cendrawasih, kakatua, dan kasuari. Sedangkan Pulau Papua dan pulau sekitarnya rusa, kanguru, burung cendrawasih, maleo, kakatua raja, kasuari, dan parkit. Hewan budidaya babi, sedangkan hewan dilindungi soa-soa. Nah, ini bahasa Sulawesi ini. Soa-soa, burung beo,
betet, kepala kuning, cendrawasih, kasuari, nuri, kepala hitam, dan pelikan. Ini bisa dilihat 3 contoh gambarnya. Ada kakak tua raja, kanguru, dan merak. Cendrawasih. Oke, selesai untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan untuk tugas kalian silahkan cari di internet peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ada banyak itu, silakan kalau ada di download bagi yang punya handphone, kemudian diedit, tulis nama kelas, kemudian kirim di Classroom. Nanti saya akan buka untuk tugas hari ini lewat Classroom. Bagi yang tidak punya Classroom, silakan kirim di link atau di WA. Dan bagi yang tidak punya handphone, silakan print, kemudian antar langsung ke sekolah. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa belajar terus. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.